Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhan ya Sayyid Jubair. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Budi nggih, wasani nggih. Jadi dari wa akhiruhu ya terus katanya walaha waqtani ahaduhuma ikhtiyar. Ini waktu apa? Waktu isya mempunyai dua waktu. Mempunyai dua waktu. Salah satunya dinamakan waktu ikhtiyar. Ikhtiyar apa? Pilihan. Ya. Waktu pilihan, waktu yang terpilih. Kalau dipilihan. Nah, akhir waktu pilihan berakhir sampai pada sulusul lail, sepertiga malam. Kapan sepertiga malam? Awal ya, 9:30 kira-kira. 9:30. Ini masuk dalam kategori waktu menurut ya. Wasani utawi kang kaping pindho jawazun iku waktu jawaz. Sampai lakukan jam 12 nggak apa-apa, jam 1 nggak apa-apa, jam 2 nggak apa-apa, boleh. Maka dinamakan waktu. Wa asyara wa isyara sebagai musonef dalam haram jawab bikoli kelan jawiki musonef afir jawazi wa englan ing dalam waktu jawaz ila tulu'in fajri sani iku marang tumeka marang meledake fajar kang kaping 7. Artinya akhir daripada sholat isya terkait dengan waktu jawaz ini berakhir sampai fajar shodiq ini terbit, sampai terbitnya fajar shodiq. Shodiq itu tegese fajar ingkang shodiq, fajar yang jujur, fajar yang jujur. Karena fajar itu ada yang jujur, ada yang suka ngibulin. Tidak hanya manusia, ada fajar yang jujur, ada yang fajar yang suka ngibulin. Fajar yang jujur dinamakan fajar fajar yang suka ngibulin namanya fajar kadzib atau fajar ngibul. Wa huwa utai fajar shadiq al-muntashiru iku fajar ingkang gumelar. Tersebar apa dawuhu apa padang-padange fajar. Mu'taridon hale malang melebar bil ufuki ing dalam cakrawala. Jadi cahayanya, terangnya ini tersebar melintang di atas cakrawala. Namanya fajar shadiq. Benar-benar fajar, benar-benar sudah memasuki waktu apa sih? Siang. Amal fajru anak utai fajar. Al-kadzibu kang ngibul. Kang ngibul apa? Ngapusi. Fajar yang suka bohong. Fayatlu mongko iku terbit apa fajar kadzib. Qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono fajar shadiq. Sebelum fajar shadiq ada fajar namanya fajar kadzib. Lamun karidun ora hale malang melebar, enggak sampai melebar, enggak sampai
bal mustaqilan balik hale memanjang, daiban hale budalan. Jadi ada terang tapi kemudian memanjang fis sama ing dalam langit, memanjang di langit sehingga hilang. Summa yazulu mongko kali-kali hilang apa dau, cahayanya kemudian hilang, fajarnya hilang. Yazulu mongko kali hilang apa fajar. Fajar namanya kadib ngapusi. Wadah kidulan ngiring-ngiringi hu ing fajar kadib apa zulmatun apa gelap. Kirain sudah terang, ternyata gelap lagi. Ngapusi ternyata. Saya salah kula ora gumantung di kelawan fajar kadhib apa hukmon apa hukum, tidak terikat dengan hukum. Kalau terjadi fajar kadhib maka tidak terikat dengan apa hukum. Artinya belum sampai memasuki waktu subuh, belum sampai waktu isya habis. Wa ta'ala ya wada kalau nutur sebuah Syekh Abu Hamid, ada Hamid ada Hamidah. Ini Abu Hamid, Bapak Hamid, Bapak Hamid. Syekh Abu Hamid. Siapa Syekh Abu Hamid itu? Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini asmanya ngalam apa kunyai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Annal isya'i ing satemene iku tetep kedue salat isya waktu karohatin apa waktu makruh, waktu dimana kalau kita sholat isya kita jatuhkan pada waktu itu hukumnya makruh. Wa utawi waktu karohatin iku waktu bainal fajr ini kang tetep ing dalem antarané fajar loro, fajar sotik fajar hari wasubuh lan salat subuh. Salat dulu tegese salat subuh. Karena subuh artinya apa? Subuh pagi. Kenapa dinamakan salat subuh? Karena dilakukan pada waktu pagi. Wa utawi maknane subuh bakane tentang lugat awal nahari kawitane terima awal siang namanya subuh. Wasumiyat lan dijenengi apa salat. Sudah dikatakan mengkono subuh. Salat dinamakan subuh li fi'liha krana nglakoni salat subuh bi awalihi ing dalam kawitane rino. Karena salat subuh dilakukan pada awal apa? Awal siang yang diawali pada saat apa? Fajar sotik itu terbit, ya. Berarti sudah masuk waktu subuh. Karena dilakukan pada awal siang. Walalan iku tetap kedua subuh kal asri hale katine salat asar. Khamsatu awqatin utain duweni 5 pira-pira waktu, punya 5 waktu. Hadwa salah sijine khamsatu awqatin waktu fadilati iku waktu fadilah. Waktu fadilah. Ada fadilah. Waktu yang utama. Wakai waktu fadilah awal waktu iku kawitane waktu. Awal waktu subuh itu kalau kita lakukan pada waktu itu namanya waktu fadilah. Waktunya dinamakan waktu fadilah. Wasani utawi kang kaping pindho iku waktu ikhtiar, iku waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan. Wa zakara nutur sapa ki musanehu ing waktu ikhtiar. Kauli ing dalam waktune ing dalam dawuh Kiai Musannaf. Wa awal waktiha utawi kawitane waktu apa? Ikhtiar, ya. Waktunya salat apa ini? Salat subuh. Waktu salat subuh terkait dengan waktu ikhtiar. Tulu fajri iku meredake fajar asane kang kaping pindho. Terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiru te akhire waktu subuh bil ikhtiar ing dalam waktu ikhtiar, waktu pilihan.
ilal isfari iku tumeka marang padang. Ketika cakrawala padang ya, ketika itu ya sampai pagi ya dimulai pada saat fajar sodik itu terbit hingga cakrawala itu menjadi apa? Menjadi terang, padang, terang ya, padang terang. Bahwa udah al-isfar al-idoa al-idoa padang bercahaya, nggak ada cahaya itu padang, terang, bukan terang dalam arti hujan, bukan, terang artinya padang artinya terang, padang Sumatera ya, padang panjang. Wasalisu utawi kang kaping telu iku waktu jawasi iku waktu jawas. Jadi ada waktu fadilah, waktu ikhtiyar, ada waktu jawas. Wa asyara wa isyara sabaki muslim lalu marang waktu jawas bikolik lantik muslim abil jawasilan ing dalam waktu jawas ai bikarohatin tegese kelawan makruh. Sakjane sing enak niku yang ketiga adalah waktu jawas sing bila karoha. Jadi biar urut enak, fadilah dulu, pilihan, kemudian apa? Boleh tapi tidak makruh. Nomor 4 boleh tapi makruh. Nomor 5 haram. Sing enak ngoten. Ilatul syamsi itu bikarohatin ilatul syamsi itu muka marang terbitnya matahari. Warabi utai kaping 4 iku jawazun iku waktu jawas bila karohatin kelawan tanpa makruh. Ilatul khumrati itu muka marang terbite abang-abang tapi belum sampai matahari terbit. Wal khamisu utai kaping 5 waktu tahrimin iku waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu sing diharamaken iku takhir wa akhiraken salat subuh. Ila ayyam qad muqamaran yen tetep tersisa nang waktu hal sing waktu wa maqtulaya saukang ora amot apa maha ing salat apa? Subuh. Yang dimaksud dengan waktu tahrim adalah mengakhirkan salat sampai pada waktu yang tidak cukup untuk digunakan sholat. Untuk dianggap maka sholat ya. Ya Allah ikra'u jami'an, ya Allah ikra'u jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun wa syaraitu wujubi sholati utai pira-pira syarat wajib sholat. Salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Jadi beberapa syarat wajibnya sholat ada 3. Ahaduha utawi salah sijine salasa al-islamu iku Islam. Sholat itu hukumnya wajib. Jadi persyaratan bagaimana supaya sholat menjadi wajib ada berapa? 3. Al-Islamu yaitu Islam. Nomor 1 adalah Islam. Orang yang tidak Islam tidak berkewajiban sholat. Fala tajibu mongko ora wajib apa sholat al-kafiri ngatasi wong kafir al-asli engkang asli. Orang kafir asli sejak lahir kafirnya, bukan murtad, itu tidak berkewajiban sholat. Artinya andaikan di sebuah negara menerapkan hukuman Islam, hukum apa Islam, orang kafir tidak melakukan sholat itu tidak dituntut untuk melakukan sholat, tetapi nanti di akhirat tetap mendapatkan siksa karena dia kafir, siksa karena tidak melakukan sholat. Tetapi di dunia tidak ada tuntutan, gitu ya. Walaya jibulan ora wajib alai ngatasi al-kafir al-asli qada'uha apa ngodoni sholat ida aslama ing dalem nalikane mlebu Islam sapa al-kafirul asliyu.
Orang kafir asli kalau meninggalkan sholat memang nggak wajib dia. Karena itulah tidak wajib ngondoni sholat ketika masuk agama Islam. Ini ada kata-kata kafir asli. Emang ada kafir nggak asli? Ada, kafir imitasi. Asalnya sudah masuk Islam, kemudian keluar dari Islam, namanya murtad. Kafir tapi imitasi. Kafirnya nggak asli, karena sudah pernah masuk agama Islam. Wa amal murtad tuan amur tai wong kang murtad kata sibu mongko iku wajib ing ngatasi al murtad as-sholatu apa sholat wa qadauha lan ngondoni sholat. In ada lamun bali sapa murtad ilal Islam marang agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam masih dikenakan kewajiban melakukan sholat satu. Kalau dia tidak sholat wajib qadha. Lah enggak sah harus masuk agama Islam. Ya gitu. Wa qadauha in ada ilal, kalau kembali ke Islam maka sholat yang ditinggalkan saat dia murtad harus diulangi lagi. Harus apa? Harus diqadhain, harus di apa? Dilunasi, harus dijalanin. Yang ditinggalkan harus dijalanin. Ini orang murtad. Nauzubillah min. Wasalisu utawi kang kaping 3 al-buluhu iku. Wasani lagi wasani aja. Wasani Rizka, wasani. Utawi kang kaping 3 iku al-buluhu usia balik. Usia balik. Falata jibu mongko ora wajib apa salat ala sobiye ning atase bocah cilik lanang wa sobiyatil lan bocah cilik wadon. Bagaimana agar sholat itu wajib? Maka harus memasuki usia balik. Kalau belum balik, sholat tidak wajib. Sholat tidak wajib. Ya. Anak yang belum memasuki usia balik itu tidak dikenakan hukuman wajib melakukan sholat. Nah, meskipun demikian, nggak boleh dolanan, nggak boleh dolanan. Ya, final fin. Farid. Farid. Ke depan Farid sama Alvin, tetapi 5 meter. Lakin yuk maroni tetapi nitien perintah sopo-sopi lan sopia. Ya kelawan sholat pada sapi sini naik dalam sause usia 7 piro-piro tahun. Tetapi anak kecil ketika sudah usia 7 tahun, baik laki atau perempuan, orang tuanya berkewajiban menyuruh kedua anaknya untuk latihan melakukan sholat biar terbiasa. In hasolalamun hasil batang yisu tamyiz berarti kelawan sang isi. Jika usia 7 tahun itu sudah pinter, sudah apa dengan usia 7 tahun bisa pinter. Iso mangan dhewe, iso ngombe dhewe, iso tewok dhewe. Orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Wa illa lamun ora hasolat, ay wa illam yahsud. Kalau belum tamyiz, babak tamyizi mongko diperintah ing dalam sause pinter. Kalau belum tamyiz ditunggu sampai usia dolar topin pinter, baru diperintahkan kedua anaknya untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya diajarin bagaimana cara wudunya, bagaimana cara sholatnya. Orang tua nggak bisa, masukkan ke madrasah, masukkan ke pondok pesantren. Wayudrobani, nah ini kewajiban orang tua juga. Wayudrobani lan dipukul. Sobiran sobiawan itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini ajaran baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada rasa kasih sayang. Jadi pukulannya bukan pukulan kekejaman, kekerasan, kemudian pukulan yang yang menyakitkan, pukulan yang yang tidak rahmat, tetapi pukulan sebagai bentuk rasa cinta
baginda Sayyidina Muhammad, sayangnya baginda Muhammad kepada umatnya agar anak-anak kecilnya dilatih untuk sholat. Ketika sudah usia 10 tahun nggak mau sholat, maka dicibit, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Wahyu drobani lan dipukul sapa sobilan sobiya ala tarbiya ing atase ninggal sholat. Sudah usia 7 tahun disuruh sholat, kan udah terlatih kan? 3 tahun udah terlatih, udah terbiasa. Loh kok gak gelem nglakoni sholat, jiwit, ayo sholat. Selalu dikawal, udah masuk waktu sholat, kawal. Orang tuanya ngasih contoh, bukan orang tuanya nyuruh anaknya sholat, orang tuanya main WA. Main apa? Main apa ini? Main HP atau malam TV. Orang tua harus bisa menjadi contoh, berikan contoh. Ayo sholat, ayo jak sholat ya, orang tuanya berwudu, anaknya juga ya wudu ya, padahal sampai sholat ya, sholat gitu ya, kasih contoh. Ba'da kamali asri sinin ing dalam sakwise sempurna nih 10 tahun. Karena 10 tahun sudah pintar betul itu. Jadi kok gak belum sholat jiwit, diserentek, mau coba dijoki. Biasakan nih diserentek ya, cukup diserentek ya. Kalau diserentek tidak pakai sentek, sentek. Sakit gak? Nggak apa-apa, biasa ya. Dijiwit sakit nggak? Biasa, nggak. Sakit tapi tidak menyakitkan. Sakit agak menyakitkan gimana? Jiwitan yang tidak menyakitkan, nggak apa-apa, nggak membahayakan ya. Malah kita mungkin kangen sama jiwitannya ibu-ibu kita ya. Masalah itu kalau kita masih kecil, usia berapa? Usia berapa? 9 tahun. Kalau sudah gede, sudah dewasa, main lagi. Lihat kita Imam Syafi'i luar biasa. 11 tahun sudah hafal kita muwatta. Kita hafal apa? Kita hafal apa? Belum bisa apa-apa. 15 tahun masih dengan pulang masuk. Wasa disu kawin keluar akulu iku duweni akal. Walata jikalau orang tuanya kangen, datang aja ke sini, diajak jalan-jalan, tak apa, jalan. Walata jiku moko ora wajib apa sholat. Baru punya akal. Kalau nggak punya akal gimana? Nggak wajib. Pengen sholat nggak? Apa kita sama dengan mereka? Enggak, ya kan? Kalau kita punya akal, maka kita berkewajiban sholat. Kalau tajibu mongko ora wajib apa sholat alamat jemunin ing atase wong kang edan. Mosok pengen jadi gile, naudzubillah min. Enggak kepengen dong kita, kepengen yang punya akal. Karena punya akal bisa syukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita akal. Ya, alawi. Wa qauluhu utawi dawa iki musannaf wa utawi wa qaulu ing dawa wahadut taklif wa te akal wahadut taklif iku batas mukallaf. Jadi batasan seseorang dinamakan mukallaf itu manakala mempunyai 3 kriteria dulu, apa namanya? Islam, islamin wa bulughin wa aqli. Ya. Wa te madzukira ya. Madzukira minas salasah al-madhkura allati hiya al-islamu wal bulughu wal aqlu wa huwa haddut taklif iku batas dikatakan orang itu mukallaf. Sakiton iku gugur ya, gugur itu tidak masuk dalam pembahasan, tidak dibahas. Tiba dinusakhil matni ing dalam sebagian pinobro naskah kitab maka sudah gugur, tidak dibahas di dalam sebagian apa? Sebagian kitab matan. Ya Allah ikra'u jami'an. Alawi ikra ya alawi.
Muhammad Anawi Iqra. Rajin, ayo sekolah, Islam, pada gue yang maju Islam. Ada orang baru, Islam, masalah Islam, masalah Islam. Masalah ini mau mencari Islam itu, tapi betul. Pada orang wajib, atau punya sederhana, atau dia dengan sesuatu. Tapi kemarin, selain itu dari tahu dia orang sholat, berarti sebab ini sakit. Itu yang tahu, yang masih akan dicoba, tapi dia orang sholat. Kailan lagi, berdatang kalau Indonesia lagi, lalu nanti kaplak naruhnya. Tadi yang nanti dia sholat, berdatang lagi, sini asal ini sangat itu solusi sebenarnya 10 kali. Terus, aku juga nangkap kalau saya ngecek, aku juga nangkap kalau dari aku sudah beli buku terus kami kayak tidak bisa mendengar dan juga saya katakan bahwa kami mazukira minas salasa apa bahwa kami apa mazukira minas salasa apa itu salasa apa al-islamu ulangi bahwa kami mazukira minal salasa apa salasa al-Islam al-buluk wal-aqlu terus hadis taklim batas saya kalah sampai mengukur bibatu syarpati kalau bukan sampai kita mata Allahu ya Rabbana tarafna